Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPH. Saya bacakan langsung dari undang-undangnya ya. Nih, pasal 25 Undang-Undang PPH. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan, angsuran cicilan ya, sama saja. Angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu. Ya, yang lalu saya garis bawahi di sini. Ya, yang lalu. Yang lalu itu kapan? Yang sudah dilaporkan. Sekarang posisinya di tahun 2023. SPT yang lalu itu kalau wajib pajaknya tertib setiap tahun pasti 2022. SPT 2022. Tapi kalau SPT 2022 tidak lapor gimana? Yang lalunya lagi 2021. Tuh. Terus kalau masih belum lapor, ya sebelumnya lagi 2020. Pokoknya SPT yang terakhir dilaporkan. Itu yang menjadi acuan. Sementara sampai di situ dulu ya. Jadi PP Pasal 25 itu dihitung dari SPT yang dilaporkan terakhir. Kenapa menghitung dari SPT tahun lalu? Karena filosofi PP Pasal 25 itu asumsi. Asumsi PPh Pasal 25 itu adalah apa namanya? Usaha tahun ini atau pajak penghasilan tahun ini akan sama dengan pajak penghasilan tahun lalu. Asumsinya, asumsi yang digunakan di PP Pasal 25. Karena itu, ya, nanti ada variasi penghitungan PP Pasal 25 jika ada penghasilan yang tidak teratur. Kenapa harus dikeluarkan? Ya karena namanya teratur bisa terjadi tahun ini, bisa tidak. Sehingga harus dikeluarkan dulu. Kita anggap yang tidak teratur tahun ini tidak terjadi. Yang dihitung adalah yang normal, yang kemungkinan besar tahun lalu akan sama terjadi juga di tahun ini. Jadi asumsi atau cara berpikir PP Pasal 25, SPT-nya tertib dilaporkan setiap tahun, dihitung dari tahun pajak yang lalu. Kalau sekarang tahun 2023 berarti dihitung dari tahun pajak 2022. Itu seharusnya seperti itu ya normalnya. Kemudian tahun lalu, tahun ini sama dengan tahun lalu, atau tahun lalu sama dengan tahun ini. Itu asumsinya ya. Kenapa harus dibayar setiap bulan? Alasannya supaya pada akhir tahun tidak memberatkan wajib pajak. Karena kalau memberatkan wajib pajak, takutnya malah tidak dibayar. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, ya sebenarnya untuk mengisi kas negara. Karena kebutuhan kas negara itu kan setiap bulan ada. Harus bayar pegawai ASN, harus bayar tentara, harus bayar polisi, harus bayar pejabat negara, harus bayar operasional kantor, ya kan. Setiap bulan kan ada pengeluaran itu. Harus bayar tender-tender yang sudah diadakan. Jadi setiap bulan harus ada penerimaan. Itu sehingga PPh orang pribadi dan PPh badan yang sebenarnya saat terutangnya itu di akhir periode akuntansi, pembayarannya dicicil pembayaran di muka sebenarnya ini ya pasal 25 itu pembayaran di muka setiap bulan. Saya ulangi lagi, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagai dimaksud pasal 22 pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikatakan sebagai dimaksud pasal 29 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak dibagi 12 supaya dibayar setiap bulan. PPh itu dihitung untuk penghasilan 1 tahun kemudian dibagi 12 untuk pembayaran per bulannya. Sama seperti PP Pasal 21 juga dihitung setahun dulu baru dibagi 12. Kenapa Pasal 21, 23, 22 ini dikeluarkan? Ya karena ini dipotong orang lain. Ya kan? Dengan asumsi yang sama tadi,
seperti tahun kemarin, tahun ini seperti tahun kemarin. Tahun kemarin juga dipotong 23, misalnya ada pasal 21, ada pasal 24, maka hal ini dikurangkan dulu. Karena pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan 23 itu dipotong, 22 dipungut ya. Yang pasal 24 dibayarnya di luar negeri. Nah, itu supaya persis sama dengan yang dibayar kita sendiri, maka yang dipotong itu dikurangkan dulu. Nanti kurang lebihnya nanti di pasal 29. Contoh, ini walaupun contohnya tahun pajak 2016, tapi cara menghitungnya sama saja dengan tahun pajak yang sekarang. Perbedaannya hanya ada di tarif PPh badannya saja. Ini PPh yang terutangnya sudah ditentukan di 50 juta. Ini terutang ya. Pasal 2215 ini contoh ya. Pasal 23 12 500, pasal 247 juta 500 hingga total kredit pajak 35 juta. 50 juta dikurangi 35 juta sama dengan atau selisihnya 15 juta. 15 juta ini kemudian dibagi 12. Pajak 2016 untuk penghitungan pajak 2017 sebesar 15 dibagi 12 sama dengan 1.200.000. Kemudian saya bacakan ayat 2-nya ya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT sama dengan besarnya angsuran untuk bulan yang lalu. Ini nanti ada di slide berikutnya ya. Jadi pasal 25 ayat 2 mengatur bahwa untuk bulan Januari, Februari, Maret ya, sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir pada tahun pajak yang lalu. Kalau SPT badan itu kan dilaporkan di bulan keempat setelah akhir periode. Kalau akhir periodenya Desember, berarti lapor paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, bulan ke-30 April berikutnya. Berarti untuk masa pajak Januari, Februari, Maret itu dibayarkannya berdasarkan tahun pajak Desember 2022. Berapapun yang dibayar di Desember 2022 akan menjadi dasar penghitungan PP Pasal 25 Januari tahun berikutnya ya, PP Pasal 25 Februari tahun berikutnya, PP Pasal 25 Maret tahun berikutnya. Bagaimana kalau misalnya SPT-nya dilaporkan di bulan Februari? Berarti untuk masa pajak Februari mengikuti SPT yang sudah dilaporkan. Karena mengikut kaidah di ayat 1-nya ya, kaidah ini. Menurut SPT tahunan PPh atau pajak yang lalu. Jadi kalau misalnya dilaporkannya di Januari, anggap aja gitu ya. SPT-nya dilaporkan di Januari. Nah, berarti Mas PP Pasal 25 bulan Januari udah langsung mengikuti berdasarkan SPT. Kalau misalkan SPT-nya dilaporkannya di Maret, berarti menggunakan PPh Pasal 25 di Desember. Itu yang di ayat 2 ya. Ayat 4, apabila tahun pajak yang terbit SKP, nanti ada ya SKP, besarnya akan dihitung kembali berdasarkan ketetapan pajak tersebut. Pasal ayat 5 dihapus, ayat 6 ini. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Jadi PPh Pasal 25 itu dengan memperhatikan sisa kompensasi. Tentu saja dengan asumsi penghasilan kena pajaknya sama dengan tahun lalu, kemudian kompensasinya berapa, sisa kompensasinya berapa gitu ya. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, ini yang tidak teratur ini yang dikeluarkan dari penghitungan untuk menghitung PPh Pasal 25. Kemudian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang ditentukannya itu April. Lewat berarti
sampai dengan misalnya Mei belum lapor, Juni belum lapor, Juli belum lapor, katakanlah Agustus ya. Agustus belum lapor. Maka dari Januari sampai dengan Juli, PP Pasal 25-nya tetap menggunakan masa pajak Desember tahun sebelumnya ya, sampai dengan dilaporkannya SPT. Makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya tahun kemarin tidak lapor, pakai yang mana? SPT sebelumnya. Tahun 2022 nggak lapor. Pakai SPT sebelumnya. SPT yang sebelumnya yang mana? 2021. 2021 nggak lapor juga. SPT sebelumnya lagi. Yang terakhir lapor. Itu kan dibaca ke belakang ya. Kalau kita dibaca ke depan, misalnya tahun ini, tahun 2023, harusnya lapor tahun pajak 2022 di April, ternyata belum lapor. Maret, April, Mei nggak lapor. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November belum lapor. Lapornya di Desember. Dia udah kepalang basah telat gitu ya, kena sanksi. Udah sekalian Desember aja. Tapi nanti kalau kurang bayar, ada sanksinya ya, sanksinya per bulan. Karena STP keterlambatan bayar pajak itu per bulan, sanksinya per bulan. Jadi makin lama ya sanksinya makin banyak. Kalau dulu kan per bulannya 2% ya sanksi keterlambatannya. Jadi kalau ada terlambat 10 bulan ya sampai 20%. Lumayan. Tapi sekarang keterlambatan sanksi keterlambatan sekitar 0, sekian persen. Jadi jarang ada yang sampai 1, jarang. Karena menggunakan KUS KMK. KUS KMK itu Menteri Keuangan menghitung rata-rata KUS, bukan KUS ya, tarif bunga bank. Jadi tarif bunga KMK itu dihitung berdasarkan rata-rata komersial. SPT tahunan pajak tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Nah itu. Wajib pajak diberikan perpanjangan sama. Kalau ini diberikan perpanjangan, kalau ini tidak diberikan perpanjangan. Tapi kadang-kadang diberikan perpanjangan pun tetap lewat, gitu ya. Ya berarti sama aja antara baik diberikan perpanjangan maupun tidak, ya posisinya sama. Artinya itu bersifat sementara. Pakai yang dulu, yang lama. Yang Desember 2000 sebelumnya 2022 kalau sekarang ya, wajib pajak diberikan perpanjangan. Yang wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulan sebelumnya. Nah ini mengakibatkan LB-nya mengakibatkan kurang bayarnya lebih besar ya. Kalau SPT pembetulan kurang bayar, berarti PPh-nya pasti lebih besar dibandingkan SPT normal. Jadi ada PPh terutang menurut SPT normal, ada PPh terutang menurut pembetulan. Nah, SPT pembetulan PPh-nya lebih besar karena status SPT-nya kurang bayar, sehingga sudah pasti PPh-nya lebih besar. Penghitungan pasal 25 yang mana? Yang lebih besar dong. Namanya pemerintah dia seperti yang sering saya sampaikan, aturan pajak itu banyak yang istilah Sunda itu pinter kodek ya, maunya menang sendiri, maunya enak sendiri gitu ya. Siapa yang sendiri itu ya maksudnya pemerintah ya, pemerintah maunya yang enak-enak. Nah, antara SPT normal dengan SPT pembetulan, yang menjadi acuan adalah SPT pembetulan. Kalau SPT pembetulannya kurang bayar. Tetapi kalau SPT pembetulannya lebih bayar, ya normal. Yang menjadi acuan SPT normal. Ya, itulah pinter kodeknya pemerintah kan gitu ya. Dibuat aturan seperti itu supaya tidak rugi, supaya penerimaannya tidak turun. Kemudian yang selanjutnya, yang F, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha. Ini yang disebut dengan dinamisasi. Istilah perubahan usaha ini disebut dengan dinamisasi. Kalau dilihat dari kantor pajak, hal yang menarik dari dinamisasi adalah kalau usahanya naik. Nah, kalau usahanya turun, kantor pajak diam-diam. Nah, yang harus minta ya si wajib pajaknya, karena usahanya turun drastis gitu ya, sampai 75% turunnya.
Kemudian kalau diteruskan PP Pasal 25-nya nanti lebih bayar, kalau lebih bayar nanti diperiksa gitu ya, bla bla bla, banyak nanti akibat-akibatnya, sehingga si wajib pajak meminta permohonan. Tapi ingat ya, meminta permohonan PP Pasal 25 jangan di akhir. Kenapa? Kalau kantor pajaknya belum tercapai penerimaannya, begitu minta penurunan PP Pasal 25 di akhir, kemungkinan besar ditolak. Tetapi kalau misalnya permintaan penurunan PP Pasal 25 di pertengahan tahun gitu ya, ya mungkin di Agustus, September gitu ya, masih memungkinkan untuk diterima. Karena tidak ada keharusan dari kantor pajak untuk mengabulkan permohonan. Artinya permohonan penurunan PP Pasal 25 itu bisa diterima, bisa tidak. Dan tidak ada upaya keberatan, tidak ada upaya banding ataupun upaya gugatan ya atas keputusan tersebut, karena ini merupakan hak prerogatif si kepala kantor. Saya sewaktu menjadi kepala seksi pengawasan, seringkali kita masukkan konsep surat menerima penurunan PP Pasal 25 ya. Begitu masuk ke kepala kantor dicoret, ditolak. Saya AR-nya sudah setuju untuk menurunkan, kepala seksinya saya sudah setuju untuk menurunkan, begitu masuk ke kepala kantor dicoret. Ya karena kepala kantornya tidak mau tanda tangan, maka kita buat surat sesuai dengan keinginan kepala kantor supaya tetap ada jawaban ke wajib pajaknya. Kalau tidak ya tidak ada jawaban, wajib pajak menunggu gitu ya, kapan ada klarifikasi atau respon dari kantor pajak, tapi kepala kantornya tidak mau tanda tangan karena tidak boleh, menurut dia tidak boleh turun penerimaannya, dia mengamankan target penerimaan si kepala kantor itu. Nah akhirnya ya begitu, akhirnya ditolak. Dan tidak ada upaya untuk keberatan, banding, ataupun gugatan. Jadi banyak permohonan-permohonan itu yang merupakan hak prerogatif kepala kantor. Makanya kalau saya selalu mengatakan, kalau mengajukan permohonan hak wajib pajak. Tetapi apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan dari kepala kantor. Saya selalu menyampaikannya seperti itu, karena ya hal-hal yang bersifat administratif seperti ini tidak bisa diajukan keberatan banding. Kita lanjut ke pasal 25 yang berhak atas kompensasi. Besarnya PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar PPh yang dihitung dengan dasar penghitungan jumlah penghasilan neto menurut SPT tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, dibayar, terutang di luar negeri. Normal ini dibagi 12. Jadi misalnya tahun lalu penghasilan neto ya di sini penghasilan netonya 1.000 misalnya ya. Sebentar, ada saya cari pensi. Misalnya tahun lalu 1.000, kemudian ada kompensasi kerugian. Berarti kompensasi kerugian ini kita 2022 ya ceritanya. Ini cerita SPT 2022. Di kompensasi kerugian di tahun 2022 berarti harus 1.000 lah ya. Ini 1.000. Di tahun 2022 berarti nihil ya, nihil penghasilan kena pajaknya nih ya. Kenapa? Ada kompensasi 1.000. Nah, kompensasi tahun lalu lah yang 1.000 ini. Mungkin 2002 ini kerugian dari 2020 bisa jadi, bisa loncat. Apakah boleh loncat? Ya boleh, tergantung kita maunya. Yang penting tidak 5 tahun. Yang penting tidak 5 tahun. Jadi kompensasi kerugian itu kan 5 tahun waktunya. Apakah yang 5 tahun itu loncat-loncat atau berurutan, tergantung kita. Tergantung kita memanfaatkannya. Jadi misalnya sekarang perhatikan ini 2022 ya. 5 tahunnya itu berarti 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini contoh misalnya kompensasi habis ya. Di tahun 2022 habis nih kompensasinya, contohnya habis. PPh pasal 25 tahun 2023 ya, tahun 2023 berarti 1.000.
Kompensasinya berapa? Nol, ya kan? Maka ini dihitung penghasilan kena pajaknya 1.000. Tapi ini sekarang contohnya adalah ada kompensasi. Ya, di tahun 2023 dan 2003 ada penghasilan neto 1.000. Penghasilan neto 1.000 dari mana? Dari tahun pajak 2022. Dari tahun pajak 2022. Misalnya kompensasi ruginya tinggal 300 ya, misalnya tinggal 300. Ya, ini kompensasi rugi dari tahun lalu. Maka dasar pengenaan PPh yang penghasilan kena pajak untuk menghitung PPh pasal 25 adalah 700 di tahun 2023. 700 ini kali sekarang tahun 2023 ya, tarifnya 22% ya. 700 kali 22% ya, 154. Ini 22%. Ini contohnya langsung lah. Misalnya ini miliaran ya, 154. Kalau pasal 1E, ingat ya, kalau pasal 31E itu dikenakan 50% dulu. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 539. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diproses berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tahun pajak, bersumber dari kegiatan pekerjaan bebas, pekerjaan harta atau modal kecuali yang telah dikenakan pajak penghasilan seperti tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan sirkus. Jadi kalau ada sirkus bisa dikeluarkan dulu ya. Ini hukumnya dapat. Kalau yang ini dapat. Jadi kalau tidak dikurangkan ya kantor pajak kan senang, ya kan? Senang. Nah, PP pasar 25-nya lebih besar. Kalau PPh pasar 25 lebih kecil nanti diorek-orek. Kalau lebih besar ya diam-diam aja kantor pajak. Jadi makanya ini dapat. Artinya kalau tidak dilakukan tidak ada sanksi. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan resikus. Jadi resikus dari utang piutang itu dapat dikeluarkan dulu ya sebagai penghasilan neto. Keuntungan dari penghasilan harta atau capital gain. Jadi kalau di pajak itu kalau ada capital gain dikeluarkan dulu pasal 25-nya ya. Sepanjang bukan merupakan penghasilan kegiatan usaha pokok serta penghasilannya bersifat insiden. Kata kuncinya sih sebenarnya ini ya, insiden. Jadi sesekali. Jadi bukan usaha pokok ya, seperti jual harta. Capital gain ini kan jual harta ya. Jual harta kan tidak setiap tahun jual harta mungkin. Kalau setiap tahun jual harta berarti dia perdagangan, usahanya perdagangan harta itu ya, bukan jual harta, berarti jual persediaan. Ini berarti nanti si PP terutangnya ya, nah yang jadi dikurangkan. Lanjut, dalam hal SPT tahunan yang disampaikan lewat batas waktu yang tadi ya, ini yang di pasal 25 ayat 2. Besarnya PPh untuk bulan-bulan melibat waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir bulan Desember ya, dan pajak yang lalu dan bersifat sementara. Jadi misalkan lewat ini kan lewat ya, lewat waktu misalnya kita Juli ya, ini Juli, nggak kelihatan ya, sebentar. Juli, misalnya bulan Juli kita baru lapor. Nah, dari Mei, Juli itu nanti setelah SPT lapor di bulan Juli itu harus disesuaikan pasal 25-nya. Jadi kan dari Januari sampai dengan April, Januari ya, sampai dengan April ini pakai PP pasal 25 bulan Desember. Kalau ini udah fix. Ya. Begitu SPT lapor, yang bulan ini nggak usah diubah lagi, udah selesai lah ya. Begitu SPT lapor di bulan April, ya PP pasal 25 selanjutnya sesuai dengan SPT tahunan yang dilaporkan ya. Tapi kalau SPT lapornya terlambat di bulan Juli misalnya ya, nah dari April sampai Juli inilah yang sementara. Jadi yang sementara ini ya, ini adalah dari Mei sampai dengan Juli.
Juli dan seterusnya lah ya. Nanti apa namanya, Juli kalau udah lapor dan misalnya di bulan Juli yang pakai angka yang lama, ya itu sementara. Nanti harus adjust berdasarkan SPT terakhir. Yang bulan ini harus adjust ya. Yang bulannya harus adjust SPT terakhir. Kalau yang Januari sampai dengan perlu di adjust, tidak perlu disesuaikan. Jadi maksud sementara itu yang ini ya, yang Mei Juli. Pasal 25 setelah pembetulan SPT. Ini sama, terlambat atau pembetulan posisinya sama ya. Terlambat atau pembetulan posisinya sama. Artinya bersifat sementara maksudnya. Maksud saya posisi itu bersifat sementara. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP, nah ini jadi SPT itu kan penghitungan pajak berdasarkan wajib pajak, self assessment, self assessment. SKP itu perhitungan pajak berdasarkan fiskus. Jadi kalau ada SKP, SPT itu dianggap salah. Yang benar adalah SKP menurut perhitungan si fiskus. Itu pola pikirnya seperti itu, dasar pemikirannya. Sehingga wajib pajak harus ikut dengan perhitungan fiskus, kecuali wajib pajak tidak setuju dan mengajukan keberatan dan banding. Kalau menurut banding hakim misalnya, perhitungan fiskus salah, berarti yang benar yang hakim. Nah ini juga sama ya, yang bahwa SKP itu harus benar. Contoh, berdasarkan saya cari pointer dulu ya. Berdasarkan surat pembentukan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 yang disampaikan WP dalam bulan Februari 2017, ini cepat banget ya, Februari udah lapor, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sebesar 1.250.000 dalam bulan Juni telah terbitkan. Ini juga termasuk cepat banget, tapi ini segera contoh ya. Juni 2017 terbitkan SPT yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan 2 juta. Besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli adalah 2 juta. Nah, bedanya antara terlambat, kemudian pembetulan itu bersifat sementara. Artinya yang mulai Mei sampai dengan pembetulan, sampai dengan disampaikannya SPT normal, atau sampai dengan SPT pembetulan itu harus di-adjust berdasarkan SPT pembetulan. Tetapi kalau berdasarkan koreksinya berdasarkan SKP, ini kan koreksinya berdasarkan SKP ya, maka PPh pasal 25 itu dihitung berdasarkan SKP. Mulai SKP itu diterbitkan. Jadi tidak bersifat sementara. SPT PP pasal 25 sebelumnya tidak bersifat sementara, tapi sudah fix. Yang berubah adalah setelah terbitnya SKP. Ini biasanya kalau HR-nya nggak ngerti, WP-nya juga diam-diam aja. Ya. Diam-diam aja, artinya ya sesuai yang ada di SPT, tidak diubah. Tapi kalau akhirnya ngerti, dikasih tahu nih, ini berdasarkan SKP segini, maka untuk bulan selanjutnya harus bayar sekian. Apa dampaknya kalau tidak ikut, tidak sesuai himbauan AR? Ya bisa di STP, bisa diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan perhitungan PP pasal 25 yang berdasarkan SKP KB. Kalau akhirnya nggak ngerti, diam-diam aja, WP-nya juga tidak, ya karena menguntungkan kan, bagi WP kan menguntungkan, dengan tidak menaikkannya PP pasal 25 kan lebih menguntungkan. Nah, WP-nya diam-diam aja sampai nanti disampaikannya SPT di tahun berikutnya, ya sebenarnya nggak ada. Jadi si AR itu tidak bisa lagi balik ke belakang. Oh kemarin belum diterbitkan SKP, saya terbitkan SKP sekarang, apa STP sekarang gitu. Nggak boleh, karena STP PP pasal 25 itu harus diterbitkan pada tahun berjalan juga. Jadi tidak bisa misalnya AR itu menerbitkan STP PP pasal 25 tahun pajak 2023 sekarang, tahun pajaknya 2023, tetapi diterbitkannya di tahun depan, atau di tahun ini, di tahun pajak 2023, AR menerbitkan STP PPh pasal 25 tahun pajak 2020. Nggak boleh itu. Kenapa? Dengan asumsi WP-nya tertib ya. Ya, yang perhitungan pasal
PPh Pasal 25 tahun pajak 2020 kan sudah di cancel dengan SPT berikutnya, itu ya. Sudah kelar itu ya. SPT-nya sudah disampaikan, sudah ditutup dengan PP Pasal 29. Makanya STP Pasal 25 itu harus tahun berjalan juga. Ini yang jarang, apa ya, bukan jarang. Banyak yang tidak tahu ya, akhirnya juga banyak yang tidak tahu. Saya kenal dengan banyak AR dan saya tahu mereka banyak tidak tahu. Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 537 tahun 2000. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang 75%. Ini yang disebut dinamisasi ya. Ini adalah dinamisasi pasal 25. Dari pajak penghasilan yang terutang menjadi dasar hitungan besarnya pajak pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada kantor pajak. Jadi ini harus ada inisiatif dari wajib pajak. Tidak pernah ada inisiatif dari AR. Yang inisiatif dari AR itu ini ya sebaliknya. Sebaliknya jika ada pajak mengalami peningkatan besar 150% atau lebih, maka kantor pajak meminta peningkatan pasal 25 karena asumsi tadi ya, asumsinya PPh pasal 25 itu kan untuk cicilan tahun berjalan, sehingga di akhir tahun PPh pasal 29-nya sedikit atau kalau bisa nol. Tapi jarang ya, jarang sampai ada yang nol. Kalau bisa nol, wah hebat sekali. Saya menduga kalau SPT tahunannya nihil gitu ya. Nihil itu ada pasal 25, ada kredit pajak, tapi nihil. Artinya pasal 29-nya nol. Saya mengiranya pasti ada kredit pajak yang tidak dikreditkan. Itu boleh sih. Boleh. Jadi misalnya pasal 25 tidak dimasukkan gitu ya. Sehingga persis sama PP terutang dan PP yang dikreditkan. Kecuali kalau nihilnya nihil rugi ya, nihil rugi ya. Udah itu sih udah banyak, bukan banyak ya, pastilah kalau rugi kemudian tidak ada pembayaran PPh pasal 25, tidak ada kredit pajak gitu ya. Ya pasti PPh-nya nihil. Kalau dia rugi ada potongan PP pasal 23, maka jadi lebih bayar. Dari mana kantor pajak tahu ada peningkatan 150%? Ini dilihat dari faktur pajak. Kalau dia PKP. Kalau bukan PKP dan tidak menerbitkan faktur pajak, ya susah ya. Kantor pajak agak susah memprediksi 150-nya. Biasanya dari penerbitan faktur pajak, data 150 ini. Oke, PMK 215 tahun 2018, wajib pajak baru PP pasal 25 ini ya. Kalau dulu sebelum ada PMK ini, PP pasal 25 untuk wajib pajak baru itu dihitung dari tahun bulan pertama disetahunkan. Jadi tetap ada PP pasal 25 tahun dulu ya. Kalau sekarang nih ya, ini sebenarnya sama. Lebih lebih kepada konsep yang di pasal 25 ayat 1-nya, yaitu berdasarkan SPT tahun lalu. SPT tahun lalunya nggak ada karena wajib pajak baru kan, wajib pajak baru, SPT tahun lalunya tidak ada, sehingga ya SPT-nya nih. Kemudian ada juga PP pasal 25 untuk OPP. OPP itu wajib pajak orang pribadi tertentu, yaitu 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Jadi ini untuk outlet ya, yang punya outlet. Jadi bayar PP pasal 25-nya per outlet 0,75 kali omset. Kalau kita punya 4 outlet, 4 toko, berarti setiap bulan kali bayar ini pasal 25-nya, karena dibayarnya per toko. Untuk wajib pajak bank, dasarnya bukan SPT yang lalu untuk wajib pajak bank ya, tetapi berdasarkan laporan kepada OJK. Setiap bulan bank kan setiap bulan lapor ke OJK ya, lapor ke OJK. Januari lapor, Februari lapor, Maret lapor, Mei lapor. Nah,
yang menjadi PPh pasal 25 adalah laporan-laporan yang OJK itu. Jadi Januari misalnya, Januari lapor. PPh pasal 25 Januari ya laporan yang OJK ini. Februari lapor. Maka yang Februari, PPh pasal 25 bulan Februari berdasarkan dua laporan ini. Nah ini ya, sampai dengan masa yang dilaporkan di sini. Sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Misalnya Maret, itu lapor lagi ya. Nah, berarti nanti perhitungan PPh pasal 25 dari Januari, Februari, Maret. Ini di 3 bulan ini disatukan sebagai satu kesatuan laporan keuangan, kemudian dihitung PPh pasal 25-nya berapa. Tuh. Begitu juga sampai dengan nanti Agustus, apa namanya, ini juga digabung. Jadi ada 8 laporan keuangan disusun, digabungkan sebagai menjadi satu kesatuan laporan keuangan. Kemudian dihitung pasal 25-nya berapa. Ya, prakteknya pasti ya, dihitung PPh terutang berapa pajak PPh pasal 25 yang sudah dibayar, kan ada sisanya tuh pasti. Nah, sisanya itu yang dibayarkan di bulan yang bersangkutan. Masuk bursa juga begitu sama ya. Masuk bursa tidak ada periode 3 bulan yang dilaporkan sesuai dengan yang sejak awal tahun sampai dengan periode yang dilaporkan. Sama dengan yang di OJK. Kalau OJK setiap bulan, kalau yang masuk bursa setiap 3 bulan, triwulanan. Kalau BUMN atau BUMD beda lagi. Perhitungan PPh pasal 25-nya bukan berdasarkan laporan bulanan atau triwulanan, tetapi berdasarkan rencana kerja. Inilah yang menjadi basis penghitungannya. Rencana kerja, anggaran, pendapatan, pajak yang bersangkutan. Jadi BUMN ini setiap tahun harus membuat rencana kerja dan anggaran pendapatan. Itu dibuat di awal tahun. Berdasarkan itulah kemudian dihitung PPh pasal 25. PPh pasal 25 di SPT adanya di induk halaman 2. Jadi induk halaman 2. Ini formulir induk ya, halaman 2. Ini angsuran PPh pasal 25 tentang pajak misal. Ada di sini. PPh menjadi perhitungan ini persis sama dengan yang ada di induk halaman 1. Penghasilan neto. Kemudian apakah ada kompensasi kerugian atau tidak? Kalau misalnya di induk ada kompensasi rugi, apakah kompensasi ruginya masih tersisa ke tahun depan? Kalau kompensasi ruginya di tahun depan masih ada, berarti di sini ada. Nanti tinggal dicek ya, apakah penghasilan netonya lebih besar atau lebih kecil dari kompensasi. Kalau kompensasinya lebih kecil, tentu saja nanti ada penghasilan kena pajak ke sini. Tetapi kalau kompensasinya lebih besar, berarti maksimal sama dengan penghasilan neto di sini ya. Maka jadinya menjadi ini ya. Penghasilan kena pajak ke sini berikan keadaan kerugian. Kemudian itu PPh terutang, kredit pajak pasal 22, 23, kemudian PPh yang harus dibayar sendiri berapa bagi 12. Ini penghitungan PPh pasal 25.